Aku dan Albi sadar dan yakin dari suaranya perempuan itu seperti bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya, sedang sangat ketakutan. Sungguh sangat mengerikan. Ketika beberapa belas detik kemudian, dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini sudah berada persis di samping tempat tidur. Kami yakin, ya, karena suaranya sangat jelas. Sama sekali tidak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Aku mendengar kalau senandung mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan ini sudah mulai bangkit dari duduk. Aku merasakan itu walau tidak melihatnya langsung. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat dan aku pun begitu, walau tertahan. Ya Tuhan, tolong kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Makhluk Penghuni Rumah Baru. Baik, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga bisa share video ini. Ya, yang ingin tahu bagaimana ceritanya, langsung saja kita bacakan kisahnya. Kadang-kadang memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru. Seringkali susahnya proses adaptasi harus ditambah dengan terpaan seram dari sisi gelap. Ada teman yang mau berbagi cerita pengalaman ketika harus menempati rumah baru. Lagi-lagi, aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali. Aku kali ini menemukan di depan lemari di ruang tengah. Beberapa helai rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul. Panjang memang. Apanya yang aneh? Ya aneh lah, karena di rumah ini tidak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya tidak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papaku, ya jelas beda. Papaku laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi, rambutnya pendek kemerahan. Tidak mungkin juga rambut dia. Oh ya, aku, Papa, dan Albi, adik laki-lakiku itu baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi bisa dibilang terlalu besar buat kami bertiga. Oh ya, kami hanya bertiga. Mama kebetulan sudah berpulang pada tahun 2019. Sebelumnya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, selatan Jakarta. Tapi Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat dengan kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala, aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku ada di Jakarta, sedangkan Albi masih sekolah di SMU. Terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan Papa, karena pekerjaannya tidak melulu harus stay di Jakarta, jadinya tidak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke tempatnya bekerja. Rumah ini termasuk bangunan tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya sekitar 40 tahun. Kata Papa juga, kakek dan nenek membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah, rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar, tapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh ya, nenek berpulang pada tahun 2017. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu. Namanya Om Ilham. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih 1 tahun menempati, kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong sampai akhirnya kami datang menempati awal tahun 2020. Ya sudah, sejak itu kami tinggal di sini di rumah nenek. Kak,
"Lu lihat nggak, Kak?" "Lihat apaan?" tanyaku. "Itu kayak ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela, tapi sekarang udah hilang." "Ah, mana ada sih? Halu kamu ah. Rumah ini kan kosong. Jangan macam-macam deh. Takut nih." Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh. Karena yaitu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu kami tidak membahasnya lebih jauh lagi. Walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya bertiga. Tidak ada bantuan. Dengan riang gembira kami mengerjakannya. Menyusun dan memilah-milah barang mana yang bagus diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh perabotan. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sudah kelelahan, kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat, berbincang santai, membahas segala macam. Tapi ya begitu, seperti biasa, yang paling tahan menghadap serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling tidak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap, masih di sofa, sementara aku masih terjaga. Berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah tidak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, coba merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Tidak ada suara lain selain TV. Di luar pun tidak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak ke rumah tetangga tidak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Nah, ketika masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai atas. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan Papa, tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Papa tidak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya, suara itu sempat menghilang, tapi akhirnya hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas terdengar. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dapur. Tangga yang tidak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu Papa belum memasang bola lampunya. Ya, jadinya gelap. Ditambah, sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap. Jadinya sama sekali tidak ada cahaya menerangi. Satu persatu anak tangga aku injak, perlahan sambil menajamkan pendengaran, karena suara benda itu bergeser makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dan dari posisi ini aku sudah bisa melihat lantai atas. Dan benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin Papa sengaja tidak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur, sebenarnya aku agak was-was. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Tapi tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru, sama sekali tidak kenal. Makanya untuk memutuskan ke lantai atas sendirian, sepertinya ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Dan hampir sampai, tiba-tiba terdengar lagi makin jelas, karena memang jaraknya makin dekat. Suara benda digeser. Rasa penasaran yang memburu, aku terus melangkah walau ragu. Tinggal satu langkah aku sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan. Yang di depannya ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan, karena kami belum sempat membereskan. Memang keadaan sangat gelap, karena belum ada tirai yang menutup jendela. Jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar.
Aku dapat melihat semuanya walaupun samar. Saat itu, aku tidak mendengar lagi suara tadi. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja kursi juga masih berada di tempatnya. Tidak ada yang bergerak. Tapi tiba-tiba muncul lagi suara bergeser. Kali ini ternyata tidak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan benda terbakanku. Suara itu memang akibat dari adanya pergerakan benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergerak tidak jauh, mungkin hanya sekitar 1 meter, tapi tetap saja mengagetkan. Ya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian, kursi itu bergerak lagi. Tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Ya, itu tadi. Aku malah makin yakin untuk datang melangkah mendekati. Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku berhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan kursi digeser. Ada suara perempuan bersenandung. Di lantai ini aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini aku tidak berani untuk mencari tahu. Aku takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat kembali turun ke lantai bawah. Sudah makin tidak nyaman. Dan tiba-tiba suara kursi kayu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut kali ini. Kaget, seperti tersadar. Aku langsung membalikkan badan dan aku lari menuju tangga. Tapi ternyata di ujung bawah tangga sudah ada papa berdiri dalam gelap. Kak, kamu ngapain sendirian di atas? Besok aja Pak ceritanya, jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Ya, itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami. Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kali. Bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga sering menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukan di kamar tidur, di kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya tidak biasa dan tidak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. Kak, semalam aku nemu rambut lagi di kamar mandi. Albi bilang begitu pada aku suatu pagi. Lah, terus kamu apain rambutnya? Tanya aku penasaran. Tapi kali ini beda Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat, tidak cuma di kamar mandi aja, tapi banyak. Banyak gimana? Tanyaku. Iya, jadi rambutnya tuh kayak mau nuntun aku gitu Kak. Dari kamar mandi, terus ke ruang tengah, terus ke tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan Kak. Lah, serius kamu? Iya Kak. Loh kok kamu berani? Nggak serem memangnya? Ya kan itu tadi Kak, aku penasaran. Sampai akhirnya aku lari ketakutan. Karena di kamar atas itu aku mendengar ada suara perempuan bersenandung. Serem banget Kak. Aduh Bi, lain kali jangan gitu cuekin aja. Aku juga pernah dengar suara senandung kayak gitu. Itu percakapannya. Cukup tegang, akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis malam Jumat. Kebetulan Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi, aku hanya berdua Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada memang masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi, sudah meraja, selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap, remang suasana, terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu, aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV. Berbincang, membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu,
kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. Papa WhatsApp nih, katanya pulangnya malam, kita disuruh tidur duluan aja, ucapku. Tanyain kak, pulangnya jam berapa? Itu kata papa jam 1-an, masih ada urusan. Wajah Albi terlihat cemas. Aku mengerti, karena aku pun sama. Tapi ya mau bagaimana lagi, kami hanya bisa pasrah menunggu sampai papa pulang. Kita tidur di kamar papa aja ya, Bi? Tanyaku. Iya kak, iya. Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar papa ini cukup besar, karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Abi tidur di dalamnya. Tapi tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11, nyaris tengah malam. Tapi aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12, tiba-tiba kantuk datang menyerang. Aku pun akhirnya tertidur. Aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkeram kuat. Aku jadi terjaga, cengkeraman ketakutan, kaget. Aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Ya, tentu saja Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkeram tanganku? Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya, walaupun gelap, aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata, Albi seperti terjaga lebih dulu. Aku keheranan. Di samping cengkeraman kuat, ternyata wajah Albi terlihat ketakutan, was-was. Bi, kenapa? Ada apa? Bisiku pelan. Shh. Albi memberi isyarat seperti itu, meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar, ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Loh, kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka. Makanya kami bisa melihat keluar. Padahal aku yakin kalau sebelum tidur, kami sudah menutup pintu dan menguncinya. Lah, kok pintunya kebuka? Tanyaku lagi sambil berbisik. Albi tidak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah. Albi juga. Hening menguasai. Sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri. Senyap. Sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar senandung. Senandung perempuan. Awalnya samar karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyiannya apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantung cekam. Aku dan Albi berpegang tangan erat. Kami ketakutan ketika senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Ketika akhirnya si empunya suara terlihat sangat jelas. Dia berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya dari arah tangga lantai atas. Sosoknya perempuan berpakaian gelap dengan wajah nyaris tidak kelihatan karena tertutup untaian rambut panjang. Rambut panjang tergerai hingga nyaris menyentuh lantai. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil tertahan. Kak. Albi berbisik pelan menahan tangis. Terus kami memperhatikan sosok perempuan itu. Sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Tidak tahan lagi. Perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya tidak lagi bisa melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku. Dia ikut menarik selimut sampai menutup wajah. Ya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya, apa yang terjadi? Aku mendengar kalau senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduk. Aku merasakan itu walau tidak melihatnya langsung. Suaranya makin jelas dan makin dekat. Cekikikan tawanya juga begitu, makin jelas.
Aku dan Albi sadar dan yakin. Dari suaranya, perempuan itu seperti bergerak melangkah masuk ke dalam kamar. Mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya, sedang sangat ketakutan. Sungguh, sangat mengerikan. Ketika beberapa belas detik kemudian, dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini sudah berada berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin, karena suaranya sangat jelas. Sama sekali tidak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat. Aku pun begitu, walau tertahan. Ya Tuhan, tolong kami. Sungguh, waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya, doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara mesin kendaraan di halaman. Papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan itu ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk Papa erat-erat. Papa langsung mengerti kenapa kami berperilaku seperti itu. Ya, begitulah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.